إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia radio Mas FM Seragen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah, Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa melapangkan waktu, melonggarkan waktu kita untuk hadir di majelis ta'lim rutin kita di Masjid Al-Hidayah yang kita banggakan ini. Semoga ini menjadi amal soleh untuk kita semua. Amalan yang diridhoi oleh Allah SWT, menjadi amalan jihad untuk kita semua. Jihad dalam bentuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, ya, melangkahkan kaki, melakukan perjalanan dari rumah menuju majelis ta'lim ini. Semoga ini masuk ke dalam sabdanya Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, jalan tersebut dia gunakan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini Ahad yang keempat. Pembahasan kita yaitu tentang tarbiyatul aulad fi dawi al-kitab wa sunnah, atau pendidikan anak dalam Quran dan sunnah. Kita ambil dari kitab Syekh Abdussalam bin Abdullah As-Sulaiman hafizahullah, salah satu ulama anggota Hay'ah Kibar Ulama di Saudi Arabia. Pembahasan pagi ini yaitu tentang al-hidayatu naw'an. Halaman 12 yang bahasa Arab, yaitu tentang bahwa hidayah itu ada dua macam. Jadi ilmu ini penting bagi kita semua, kaum muslimin, dan terkhusus bagi para orang tua, yakni memahami sumber hidayah. Itu bagaimana pola yang dijelaskan Allah SWT supaya anak kita ini bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi hidayah yang sampai kepada anak-anak kita itu seperti apa prosesnya, ya, sehingga kita bisa menjadi orang tua yang proporsional, yang adil, yang bisa menyikapi pendidikan anak itu dengan baik dan benar. Dikatakan oleh Syekh di sini al-hidayatu naw'an, bahwa hidayah
itu ada dua macam. Wa katsirun minan nas la yaf'alul asbaba allati tu'inuhu ala tarbiyati abna'ihi. Kebanyakan dari manusia mereka tidak menempuh atau melakukan sebab-sebab yang bisa membantu terwujudnya pendidikan tarbiyah untuk anak-anaknya. Wala yabdulul asbab allati yansha'ul ibnu bisababiha 'ala taqwa. Banyak juga dari manusia tidak mengusahakan sebab-sebab yang mana anak-anak kita itu bisa tumbuh melalui sebab-sebab tersebut 'ala taqwa wa hubbil khair. Tumbuh di atas ketakwaan dan kecintaan kepada kebaikan. Wa yaqa'u ibnuhu fil ma'siyah bisababi idza'in nas. Sehingga anak itu bisa terjatuh dalam kemaksiatan disebabkan karena idza'in nas. Ini perlakuan manusia tersebut. Gitu ya. Jadi ada beberapa orang itu cuma pasrah bongkoan gitu ya. Menyerahkan anaknya kepada takdir, tidak melakukan upaya, tidak memfasilitasi, ya, tidak melakukan bimbingan atau memilihkan sekolahan yang pas untuk mewujudkan harapan orang tua itu terhadap anaknya. Jadi kalau anak ingin solehah itu bagaimana seharusnya? Apa yang harus diupayakan orang tua? Itu kebanyakan orang tua tidak maksimal dalam melakukannya, ya, dalam memfasilitasinya. Maka dijelaskan oleh Syekh di sini, orang tua perlu memahami tentang al-hidayah, tentang perubahan anak. Dia menjadi soleh atau toleh, menjadi soleh atau salah. Itu perlu difahami tentang proses hidayah itu masuk ke anak tersebut. Wal hidayatu naw'an, hidayah itu ada dua macam. Yang pertama hidayatu dilalatin wa irsyadin wa bayanin. Pertama yaitu hidayah dilalah wa irsyad wa bayan. Ini istilahnya hidayah dilalah wa irsyad wa bayan. Yaitu hidayah yang dimaksudkan adalah bimbingan, arahan, ya, atau nasihat. Hidayah dilalah wa irsyad wa bayan. Wa hadhihi mutalibun biha al-jami'. Hidayah yang jenis ini dimampui oleh semua orang bisa. Jadi ini kendali kita semua. Jadi mengarahkan anak, membimbing anak, amar ma'ruf nahi mungkar ke anak, gitu ya. Kerjakan yang baik, tinggalkan yang buruk, pilih-pilih teman-teman yang baik, yang soleh, yang kamu harus akrabi. Jauhi teman-temanmu yang kurang baik atau buruk dalam agama, dalam akhlak. Ini hidayah, dilalah, wa irsyad, wa bayan. Dan ini semua kita mampu. Karena ini bisa kita lakukan. Gitu ya. Wa hiya dilalatun nasi ilal khair wa hassuhum ala fi'lil khairat wa tarkil munkarat. Wahiyal madhkuratu fi qawlihi ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim.
Hidayah yang jenis ini adalah hidayah yang berupa membimbing manusia kepada kebenaran, kebaikan, menganjurkan manusia kepada perbuatan yang khairat, ya, melarang manusia dari al-munkarat, perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dan ini disebutkan dalam firman Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Surat Asy-Syura ayat 52. Dan engkau wahai Muhammad SAW memberikan hidayah kepada manusia itu menuju siratim mustaqim. Jalan yang lurus. Jadi hidayah ini dimampui oleh siapapun manusia. Bahkan Rasulullah SAW juga dibebani oleh Allah SWT untuk hidayah ini. Yang penting kamu menyampaikan, kamu mengarahkan. In alaika illal balagh. Kewajibanmu itu wahai Muhammad SAW kecuali hanya menyampaikan, membimbing. Dalam riwayat yang lain, wa inna ma'alaika al-balaghul mubin. Kewajibanmu itu hanya menyampaikan penyampaian yang mubin. Jadi kadang orang tua beralasan, aku sudah nasihati, Ustaz. Aku sudah bimbing anak. Tapi ternyata nasihatnya itu belum nasihat yang mubin. Belum nasihat yang jelas, yang bisa difahami oleh anak tersebut. Dia bimbing anaknya sambil marah-marah, sambil emosi. Bimbingannya bagus, nasihatnya bagus. Tapi caranya yang salah, sehingga nasihat yang bagus ini tidak sampai. Jadi kadang orang menolak nasihat, anak kita menolak nasihat, menolak arahan. Bukan karena arahannya yang nggak bagus, tapi caranya yang kadang tidak pas. Ya. Maka pesannya Allah SWT kepada Rasulullah SAW dua. Jadi in alaika illal balagh, kamu hanya wajib untuk menyampaikan saja wahai Muhammad SAW. Ranahmu hanya itu, mendakwahkan, menjelaskan. Terus di ayat yang lain penjelasanmu harus jelas. Al-balagh al-mubin. Jadi penjelasanmu jangan muter-muter. Penjelasanmu jangan bikin pusing orang. Saya udah khutbah Jumat Ustaz di kampung saya. Mereka nggak ada perubahan sama sekali. Baru khutbah Jumat. Khutbah Jumat cuma 15 menit. Itu pun terjadwal 3 bulan sekali dia. Terus dia berharap ada perubahan di masyarakat. Terus khutbahnya ora jelas. Ngantuk semua. Jadi al-balagh al-mubin ini penting kita pahami. Penjelasan kita difahami enggak sama orang itu, sama anak. Ini PR untuk kita orang tua. Bahwa jangan nasihat itu asal nasihat, tapi harus kreatif. Supaya pesan ini nyampe ke anak. Ya karena anak-anak sifatnya ya kanak-kanak. Maka kita orang tua harus menyesuaikan karakter anak-anak yang kanak-kanak itu. Jangan kayak nasihati orang tua. Maka nasihat bisa sambil bermain. Kalau saya sama anak laki-laki saya sambil makan, Pak. Karena anak-anak laki-laki itu kalau sambil makan dinasihati, masuk semua. Ramu makanannya. Jadi anak laki-laki itu suka kalau diajak makan. Enggak harus mahal ke warung apa mie ayam atau apa, tapi sambil disisip-sisipi nasihat. Jadi kalau orang tua ada kesempatan nengok anak di pondok, jangan cuma dibawa keluar sebentar, enggak, diajak makan. Hampir ke soto atau ke apa, disitulah momen. Orang tua paling ngerti kondisi anak masing-masing. Anakku kapan bisa dimasuki nasihat itu. Jadi balak kita sudah, tablik kita udah, tapi nggak mubin.
Akhirnya bapak iki isone mau ngandani, isone mau nesu-nesu. Bapakku isone mau emosi. Padahal nasihatnya bagus. Nah ini, yang kita bisa lakukan adalah cuma hidayah irsyad, hidayah dilalah, hidayah bayan. Jadi memahami proses hidayah ini nanti bisa membuat orang tua jadi tenang. Terus macam hidayah yang kedua, hidayatut taufiq wal ilham wal qabul. Yang kedua adalah hidayah taufik, hidayah ilham dan qabul. Yaitu ini tentang hati. Al-qabul, menerima. Al-ilham, ilham. Allah berikan ilham, ilmu, perubahan, taufik. Allah arahkan, berikan taufik. Ya, kebenaran, kebaikan. Wahadihi la yamlikuha illallah. Hidayah yang model kedua ini tidak akan dimiliki oleh siapapun kecuali hanya Allah. Jadi perubahan anak kita nerima atau enggak, hasilnya bagaimana, itu bukan ranah wilayahnya orang tua. Itu ranahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus libatkan Allah yang di ranah yang bukan ranah kita. Yang bukan di wilayah-wilayah orang tua. Begitu. Fa'innahu subhanahu yahdi man yasha'u birahmatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan hidayah, perubahan, hidayah taufik, merubah hati, melembutkan hati anak atau orang. Itu kepada siapa yang Allah kehendaki birahmatihi. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tua maksudnya ketika mengharapkan ya perubahan kepada anaknya, jangan cuma ngandelin apa tadi? Bimbingan yang sifatnya fisik. Pilihin ustadz yang hebat, ustadzah yang hebat, sekolahan yang hebat, pondok pesantren yang hebat. Gak berhenti sampai situ toh. Karena mereka sekolahan, ustadz, guru itu hanya bisa apa tadi? Hidayah itu tilalah wa irsyad, cuma bisa bimbing. Cuma bisa ngarahkan, cuma bisa bikin program yang bagus-bagus. Dan itu sudah bagus kita pilihkan ke situ. Tapi jangan sampai di situ toh berhenti. Perubahan anak kita itu bukan di tangan orang tua, bukan di tangan gurunya. Bukan di tangan ustadz-ustadzahnya. Bukan di tangan sekolah atau pondok. Mereka nggak bisa, itu bukan ranahnya. Jadi jangan nyalahin pondok. Jangan nyalahin sekolahan. Anakku tak sekolah ke situ. Ya. Kok yo nggak berubah-berubah. Malah tambah kenal rokok. Malah di pondok kok malah kenal omongan kotor, misah-misuh. Ya. Terus yang disalahin siapa? Ustadznya atau pondoknya? Ya nggak bener. Nggak mungkin program pondok itu ngajari anak misuh-misuh. Nggak mungkin ada ekstrakuler rokok bareng. Nggak ada. Apalagi kita kenal guru-gurunya nggak ada yang perokok. Anaknya kok di luar gak jilbaban. Jilbab besarnya malu. Mau gak jilbab besar malu. Padahal kita kenal ustadzah-ustadzahnya di pondok pesantren di sekolahan itu semua jilbab besar. Semua nutup aurat. Terus disalahkan malam bagi. Gak ada yang ngajarin anak-anak untuk jilbab kecil. Jadi salah kalau orang tua nyalahin lembaganya. Wah ini nggak becus, nggak ada lembaga yang program-programnya itu nggak bagus. Cuman apa daya, wilayah mereka cuma bisa apa tadi? Al-balaghul mubin, bikin program sebagus-bagusnya, senyaman-nyamannya untuk anak, sehappy-happynya untuk anak. Hasilnya bagaimana? Itu taufik, hidayah apa? Taufik, hidayah ilham, hidayatul qabul. Itu la yamlikuha illallah. Tidak akan dimiliki kecuali hanya Allah.
Para nabi, para rasul sekalipun nggak bisa, nggak punya wilayah itu. Kalau rasul dan para nabi memiliki hidayah tuh al-taufik, ilham qabul ini, Rasulullah Muhammad SAW sudah mengislamkan pamannya Abu Thalib. Nabi Ibrahim sudah bisa mengislamkan bapaknya. Nabi Nuh mengislamkan putranya. Nabi Lut mengislamkan istrinya. Tapi faktanya Nabi Lut istrinya kafirah. Nabi Nuh putranya kafir. Nabi Ibrahim bapaknya kafir. Rasulullah Muhammad SAW pamannya yang tercinta Abu Thalib pun kafir. Bahkan meninggal dalam keadaan kafir di depan mata beliau. Karena beliau yang mentalkin. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, bersahadatlah. Kalimat ini nanti akan jadi hujjah untukmu di hadapan Allah. Selamat kamu nanti di akhirat. Dia enggak masuk Islam. Karena memang hatinya Abu Thalib, hatinya bapaknya Nabi Ibrahim, hatinya manusia bukan di tangan manusia. Inna qulubal ibad baina usbu'ai ar-Rahman. Jadi hati-hati para hamba itu ada di dua jemarinya ar-Rahman, Allah SWT. Yuqallibu kaifa syaa. Allah yang membolak-balikkan hati manusia sekehendaknya Allah. Jadi pemahaman terhadap ini membuat orang tua tenang. Di rumah wilayah jenengan bimbing dengan baik. Di luar rumah pasrahkan kepada Allah. Itu nggak usah jadi overthinking. Kau neng pondok anakku piye, neng jobo piye. Kayak kita nggak punya Allah saja. Allah yang akan jaga anak kita. Ikat anak itu dengan Allah SWT. Karena bimbingan kita di rumah tangga begitu. Jadi pas ada pantauan dari kita, lakukan sebaik-baik. Ibunya di rumah, bimbing anak itu baik-baik. Ya. Maka orang tua itu harus banyak-banyak mendoakan anak. Gimana? Orang tua itu harus banyak mendoakan anak, doa kebaikan. Karena salah satu da'watun mustajabah, doa yang diijabahi, dikabulkan oleh Allah SWT itu da'watul walid liwaladi. Doa orang tua untuk anaknya. Ini pahami betul ini. Doa orang tua ke anak itu mustajab. Yang nomor 2 da'watul musafir, dakwanya orang yang safar, doanya orang yang safar. Jadi kalau safar itu banyakin doa, nyetir sambil dengerin zikir pagi, zikir petang, ojo musik malah. Ya, ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, ketika orang itu safar, berkendara, dan dia tidak menyibukkan tidak menyibukkan dirinya dengan zikrullah, kurang lebih begitu maknanya. Maka setan akan menyibukkannya dengan musik. Itu ada asar kayak gitu. Jadi kalau kita nggak sempatkan diri, nggak mengalahkan diri kita, nafsu kita, kebiasaan kita untuk kebaikan, setan akan membelokkan kita kepada yang disukai oleh setan. Jadi disebut sama Abdullah bin Mas'ud. Jadi musafir dulu itu, zamannya Abdullah bin Mas'ud itu sudah begitu. Padahal mereka naik onta loh, nggak ada MP3, nggak ada lagi, nggak ada HP, nggak ada. Mereka nyanyi mereka dulu. Jadi kalau kita naik motor, kadang headset atau sopir nyopir apa, ya dengerinnya Quran, dengerinnya radio Mas FM, promo. Radio ini sopo sing arep dipromokne mboten Mas F. Radio liyane. Dengerin yang bagus gitu. Kalau enggak kata Ibnu Mas'ud, ya tadi musik akhirnya ya betul. Iya. Dengerin dangdut, dengerin koplo gitu.
Jadi da'watul walid liwaladihi. Da'watul musafir, kemudian yang ketiga da'watul madlub. Doanya orang yang didolimi. Itu enggak pakai hijab, enggak terhalang. Kabul. Jadi orang tua itu mau doain baik ya kabul, doain buruk ya kabul. Dan omongan orang tua itu bagian dari doa ke anak. Jadi hati-hati kalau ngomong kan. Yo terus no. Ngerti anak nakal, dablek, beling itu, yo terus no. Ora oleh tapi kon terus no. Akhirnya terus tenan. Susah dibilangin. Ngomong jelek juga kabul mah. Jadi kadang anak-anak itu nakal beneran ya karena sumpahan dari orang tuanya kadang. Udah sekolahnya udah bagus, udah ke pondok, guru-gurunya juga udah bagus. Tapi gak dadi-dadi bocah iki. Oh ternyata ada penyebabnya. Orang tuanya sering nyumpahin. Senakal-nakalnya anak kita cukup keperucut omongan yang tidak baik. Pernah dengar kisahnya Jurej? Jurej itu ahli ibadah dulu di kalangan Bani Israel. Ahli ibadah. Dia bikin tempat khusus. Punya tempat khusus untuk ibadah. Menara tinggi gitu. Dulu ahli ibadah Bani Israel itu mesti tempatnya nyegili. Punya tempat khusus yang tinggi-tinggi. Gitu. Terus dia satu hari pernah sholat. Sholatnya sholat sunnah diriwayatkan. Ibunya memanggil, ya Jurej. Gitu. Wahai Jurej. Ya bimbang. Ya Rabb, wahai Rabbku. Ummi am sholati. Aku batalkan sholatku, terus sambut ummiku, atau aku tetap bertahan sholat. Dia tetap milih sholat ya. Panggil lagi, Jurej. Dia masih milih untuk sholat. Sampai 3 kali. Ibunya nggak mau tahu. Tapi para ulama berpendapat kalau sholat sunnah itu bisa dibatalkan. Karena apa? Menyambut seruan ibu itu lebih wajib. Ya, wajib itu bisa mengalahkan yang sunnah. Seperti jenengan baru masuk masjid, sholat sunnah. Terus imam datang. Muadzinnya iqomah. Jenengan tetap sholat sunnah atau batalkan terus ikut imam di awal sholat. Ulama anjurkan batalkan sholat sunnah. Karena mengikuti imam dari awal takbiratul ihram dalam sholat wajib itu lebih wajib. Jadi wajib didahulukan daripada ya yang sunnah. Harusnya begitu Jurej. Tapi enggak, akhirnya ibunya ngomong jelek. Wahai ya Allah, jangan matikan Jurej sampai dia melihat wajahnya pelacur. Itu tok udah. Jadi dia nggak mendoakan anaknya berzina enggak. Jadi cuma ngomong supaya anaknya diperlihatkan wajahnya pelacur. Jadi ketemu sama pelacur. Jadi melihat wajah pelacur itu azab, siksaan bagi orang soleh. Jadi orang soleh itu nggak mungkin lihat wajahnya pelacur. Nggak suka. Jadi suka nonton porno atau apa, nggak bisa. Orang soleh itu nggak bisa. Lihat wajahnya orang pelacur itu siksaan. Cuma lihat, nggak sampai berzina, ngelihat itu aja udah siksaan. Ternyata terbukti. Karena Jurej ini ma'ruf, kondang, bahkan dia waliullah jemaah. Dia punya karomah. Dia punya karomah. Kalau Nabi namanya mukjizat, kalau orang soleh namanya karomah. Nanti anak kecil diperintah sama dia, bayi suruh ngomong sama Jurej itu ngomong. Ini bukti bahwa Jurej ini bukan orang sembarang, terkenal. Sampai ada seorang pelacur terkenal, ternama di situ, tertantang untuk menggoda Jurej. Coba, aku ingin membuktikan sehebat apa ibadahnya Jurej. Datangi Jurej. Ternyata betul Jurej gak tertarik sama wanita itu. Tapi paling enggak sudah pernah melihat wajahnya pelacur. Terbukti enggak?
doanya orang tua tadi. Itu ngomong itu. Ternyata terbukti bahwa Jurayj akhirnya melihat wajah pelacur juga. Jadi omongan orang tua itu harus yang baik-baik. Jurayj itu waliullah, luar biasa. Wanita pelacur nggak terima. Wah, reputasiku bisa ambiar, bisa turun. Kalau aku nggak berhasil nggoda Jurayj sih. Akhirnya dia bikin makar. Ya berzina sama penggembala kambing Ra'i al-Ghanam. Ya sampai hamil. Terus dia umumkan bahwa ini anaknya Jurayj. Ini anaknya Jurayj dah lahir, ini anaknya Jurayj gitu. Karena nggak berhasil goda Jurayj. Tapi udah tersebar Jurayj zina dan sebagainya sampai dihancurkan itunya, tempat ibadahnya sama masyarakat setempat. Karena dianggap munafik, dianggap apa gitu. Ketok alim tibae gitu. Tuduhan-tuduhan, fitnah udah diterima Jurayj. Ini doa ibunya terbukti semua. Dia bukan laki-laki sembarangan, dia waliullah. Dia minta Jurayj, mana anak itu? Mana bayi itu? Didatangkan bayi itu di hadapan masyarakat dan ditanya, man abuk? Siapa bapakmu? Jadi kalau bukan waliullah, bukan Allah ingin menolong dia karena soleh, nggak bisa ngomong tuh bayi. Tapi bayi itu bilang, abi ra'i al-ghanam. Bapakku itu penggembala kambing. Selesai masalah. Masyarakatnya marah semua kepada pelacur ini dan akhirnya menyesal kepada Jurayj, dibangunkan tempat ibadah lagi yang baru. Poinnya adalah Jurayj ini waliullah. Amal ibadahnya luar biasa. Sampai Allah berikan karomah kepada dia bisa bikin bayi, jabang bayi so ngomong. Yang itu ajib. Tapi doa orang tua yang jelek tadi tetap tembus ke Jurayj. Kesolehannya Jurayj gak bisa menahan, melindungi Jurayj dari omongan orang tua yang jelek tadi. Anak-anak kita apakah sudah sesoleh Jurayj? Hati-hati orang tua ngomong. Semarah apapun kita, seemosi apapun jangan pernah terperucut kata-kata yang tidak baik. Bisa jadi anak kita terbentuk sekarang ini yang susah, yang nakal. Bukan karena didikan sekolahannya nggak bagus. Orang tuanya sendiri yang kurang paham cara mendidik anak. Maka ditaubati, diistighfari dan direvisi ulang cara mendidik anak. Jadi yang kurang dari orang tua itu ilmu mendidik anak. Yang ini butuh waktu yang panjang sebenarnya. Ada yang ditakdirkan Allah sudah ngerti ngaji dari awal. Ada yang baru hijrah. Ada yang sudah kebacut. Bahkan nama-nama anaknya pun nama-nama orang-orang kafir. Itu ada. Udah itu ngaji semua. Diganti nama hijrah semua. Dulu didikan yang rusak. Di lingkungan yang rusak. Maka caranya adalah menempuh dengan hidayah yang kedua tadi. Serahkan perubahan hati anak ini kepada Allah SWT. Jangan pelit mendoakan. Rasul kalau ketemu anak kecil, barakallahu fiik, doakan. Semoga Allah memberkahimu. Ada sahabat Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihu fiddin, pintarkan anak kecil ini dalam masalah agama, wa alimhu ta'wil, dan ajari dia tentang ilmu tafsir. Akhirnya dia tumbuh besar. Abdullah bin Abbas menjadi ahlu tafsir yang terkenal. Wah, itu kan Rasulullah. Rasulullah juga bilang orang tua pun ampuh doanya. Mau bilang apa? Orang tua pun ampuh doanya. Manfaatkan itu. Dan anak itu sangat mengharap-harap doa kebaikan dari orang tua. Gimana? Ya, kita semua ini sebagai anak juga. Dari orang tua kita masing-masing. Dan kita sangat paham bahwa orang tua kita kalau udah doa kebaikan untuk anaknya, terutama ibu, terutama ummi, udah ngomong, nak, ibu ridho sama kamu, ibu senantiasa mendoakan, itu udah terang benderang itu jalan anak.
Tapi ketika kita sebagai orang tua, dari anak-anak kita jarang mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Padahal kita sering minta kebaikan doa dari orang tua kita masing-masing. Jadi penyebab ya anak gak sesuai dengan harapan kita itu, kita melupakan ini tadi. Taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan dia kepada Allah. Di luar rumah bagaimana? Titipkan sama Allah. Biar Allah yang jaga. Ya. Kita lanjutkan. Yang terkait dengan hidayah yang kedua ini, yaitu surah Al-Qasas ayat 56. Surah Al-Qasas ayat 56. Allah SWT berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah Muhammad SAW, tidak akan bisa memberi hidayah kepada siapapun yang kau inginkan. Orang itu ingin mendapatkan hidayah. Siapapun yang kamu inginkan hidayah, kamu gak bisa ngasih hidayah, kata Allah. Jadi Allah menafikan hidayah dari Rasulullah Muhammad SAW ketika dia ingin memberikan hidayah kepada orang yang ingin beliau beri hidayah. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tapi hanya Allah lah yang bisa memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki orang itu menjadi baik atau memiliki hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah itu lebih tahu tentang orang-orang yang ingin diberikan petunjuk. Ayat ini turun kepada Rasulullah SAW setelah kematian pamannya beliau Abu Thalib. Ya. Di mana Rasul ini kan sangat ingin pamannya itu bisa masuk Islam. Pamannya Rasulullah yang Abu Thalib ini paman yang gak pernah musuhi beliau. Beda sama pamannya yang lain, Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Thalib ini selalu membela, menolong, gak pernah musuhi. Tapi gak pernah mau masuk Islam. Walaupun ngakui Islam itu sebagai agama terbaik. Ya, ada syairnya. Jadi pernah bersyair Abu Thalib itu, innal islama min khairi adyanil bariyati dinan. Ya, Abu Thalib itu pernah bersaksi bahwa Islam itu yang dibawa oleh ponakannya Muhammad SAW itu adalah agama manusia yang terbaik. Jadi dia meyakini Islam terbaik. Tapi nggak pernah, Islam nggak butuh pengakuan tok, nggak cukup. Islam juga butuh ucapan, butuh bukti. Iman itu kan nggak cuma tasdik, membenarkan, tapi juga ada qaul, ucapan. Ini nggak pernah mengucapkan syahadat, nggak pernah. Jadi Abu Thalib ini orang kafir, musyrik, tapi nggak pernah musuhi. Maka ketika sakaratul maut, ya, diceritakan dalam riwayat Abdullah bin Abbas, dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari, diceritakan bahwa Rasulullah itu menemui Abu Thalib dalam keadaan sekarat, tapi di situ sudah ada dua orang musyrik, Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Rasul ada di situ. Jadi ada 4 orang di situ. Ada 2 orang musyrik kafir, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, kemudian Abu Thalib yang terbaring sakaratul maut, kemudian ada Rasulullah SAW. Rasul mentalkin dengan keras, karena talkin itu kudu keras. Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Ini talkin itu kayak gitu aja. Ampun, istighfar. Talkin itu la ilaha illallah. Nyebut, nyebut, enggak gitu. Orang sakaratul maut itu sakit. Ya. Jadi kudu dibengok ke teng kupenge. La ilaha illallah. Bah, Pak, tirukan. Ada kalimat gitu. Ya, karena Rasul kul, ucapkan. Enggak cuma la ilaha illallah, ilaha illallah. Sekali aja udah cukup. Jadi ada mentalkin tuh
Kalau orang udah ditalkin itu dan dia ketok wis nirukan gitu, udah berhenti. Berhenti, stop. Kalau udah dikesankan dia ngikut, udah stop. Biar itu menjadi akhiru kalamihi. Biar itu menjadi kalimat terakhirnya. Anak nalkin istighfar, malah melu istighfar. Anak suara poneh melu meneh. Anak suara nyanyi melu nyanyi. Karena orang yang nyanyi juga akan dimatikan dalam keadaan nyanyi. Orang itu bagaimana kebiasaannya di dunia, seperti itu juga nanti dikhawatirkan menjadi akhir dari kehidupannya. Sak cekir atau ngaji atau sholat, arep mati ditalkin, ya ora iso. Susah. Kayaknya joget, kayaknya bowo, nyekel mic. Talkin, ya malah nyanyi. Dan itu fakta ada. Dan itu yang kita khawatirkan. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Kalau enggak la ilaha illallah ya wallahu alam. Sesuai dengan kehendaknya Allah. Jadi kalau nalkin itu kalau udah ditirukan selesai, stop. Yang lain suruh diem. Jangan terus ditalkin, kok gak entek. Sampai mati ditalkin terus. Gak ono entek, gantian bahkan. Ganti anaknya, ganti pamane, ganti. Gak gitu. Jadi cara mentalkin yang benar itu fokus, dibengok di telinganya karena dia sedang sakit. Sakaratul maut itu seperti kambing yang hidup dibeset, hidup-hidup tuh. Rasanya kayak gitu, kulitnya dibeset hidup, sakitnya kayak gitu. Kita kan oleh Umar bin Khattab seperti itu. Sakit sakaratul maut itu. Walikulli mautin sakarat, dan semua orang yang mati itu punya sekaratnya masing-masing. Walaupun kelihatannya damai, tenang, nggak keroncalan, dia ke sakarat. Jadi nggak harus dia melerek-melerek atau apa gitu. Ya, semua ada sekaratnya. Coba kalau dia muslim, mukmin, lembut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Wahai jiwa yang tenang, irji'i. Irji'i ini apa? Kembalilah, pulanglah. Ila rabbiki, kepada Rabbmu radiyatan mardiyah. Jadi Allah membahasakan mati itu dengan pulang. Jadi mboten serem. Ayo mulai, kan seneng ya. Santri itu kalau kapan mesti tanya kapan pulang Ustaz. Libur kapan? Pulang itu suatu yang menyenangkan, nggih mboten. Jadi mati ki ojo diwedeni yo bakale tetap mati. Yang kita takuti itu dalam keadaan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu yang kita takutkan. Jek Islam enggak. Ada ayat larangan mati dah. Wala tamutunna, ojo mati illa wa antum muslimun. Jadi mati itu pulang. Karena tempat kita manusia itu bukan di dunia. Kita di surga. Pulang kampung. Pulang kampung itu ke surga, bukan di dunia. Jadi aja betah ning donya. Di dunia mung 90 gitu aja udah rakaruan gitu. Depan rumah saya itu ada mbah-mbah, umurnya udah sepuh. Sedih, koncone wis ra enek. Ganti konco. Tidur udah enggak ini, udah enggak nyenyak, makan udah enggak ini. Jadi mati itu memang diperlukan. Kalau enggak ada kematian, jangan bayangke. Ayo. Jadi bukan ditakuti, maka bahasanya irji, lembut, pulang. Disuruh balik, suruh pulang. Bukan hal yang menakutkan. Ya ammi, begitu. Terus direcoki sama dua orang tadi. Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah ini atarghab an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Talib, apa kamu ingin meninggalkan ajaran bapakmu? Agamanya Abdul Muthalib, bapakmu. Apa kamu tega? Terus Rasul mentalkin, dia recok. Talkin, recoki. Akhirnya endingnya wahwa ala millati Abdul Muthalib. Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak sempat bersyahadat. Padahal siapa yang mentalkin? Bukan orang sembarangan. Dia orang terbaik di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Muhammad. Enggak mampu, enggak bisa. Karena itu bukan ranahnya beliau. Beliau hanya bisa membimbing, mentalkin. Sedih enggak Rasulullah SAW? Sedih sekali.
Karena dulu yang membela Nabi, jadi kematiannya Abu Thalib ini 3 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Tahun itu wafat orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu istri beliau Khadijah. Kemudian sama paman yang paling dicintai, karena pamannya banyak. Yang paling dicintai Abu Thalib. Karena nggak pernah musuhi beliau, nggak pernah ini, walaupun nggak meluk Islam. Tapi jadi bempernya Rasulullah. Ketika Rasul berdakwah, siap menjadi jaminan. Maka tahun itu dinamai Amul Huzni, tahun kesedihan. Komplit, udah kesedihan Rasulullah SAW waktu itu. Rasulullah SAW mengatakan setelah wafatnya Abu Thalib, tidak dalam keadaan bersyahadat, karena direcoki 2 orang tadi. Ini juga menjadi pelajaran untuk kita, pengaruh teman yang buruk. As-sahibu sahib. Sahib itu sahib, nyeret. Sahib kita bagus, insya Allah kita keseret ke kebagusan, kebaikan itu. Kalau sahib kita nggak bagus, ahli maksiat, ya kita kan keseret juga. Nah, parameternya pripun teman yang baik itu. Pokoknya jenengan mau ngamalkan sunnah di depannya, jenengan nggak rikuh. Mau jenengan beramal kebaikan, amal soleh di depan dia, jenengan tidak gengsi, tidak pekewuh. Itu teman yang soleh dah. Nek jenengan jaim, malah melu-melu ngerokok sidik-sidik, melu-melu, itu bukan teman soleh. Teman yang soleh itu jenengan beramal soleh di depannya nyaman, aman. Gak pakai pekewuh. Kalau nek pekewuh, gak patut dijadikan teman yang akrab. Teman-teman sebatas teman aja, mungkin relasi bisnis, hubungan apa gitu. Tapi nek ajak jak rono rene, dolan rono rene, cari teman yang kita nyaman ketika kita beramal soleh di depannya. Gak pakai jaim-jaiman, jaga image. Itu teman yang soleh. Buktinya ini Abu Thalib direcoki teman yang gak bener. Akhirnya gak jadi masuk Islam. Coba kalau dia masuk Islam. Gak ada teman tadi, gak ada Abu Jahal, gak ada Abdullah bin Abi Umayyah. Talqinnya Rasulullah SAW insya Allah masuk. Karena Rasul nalkin direcoki. Rasulullah SAW sampai mengatakan, Sa'astaghfirullah anka malam unha'an. Aku akan minta ampunkan engkau wahai pamanku kepada Allah selama aku tidak dilarang. Jadi saking cintanya Rasul itu, gak terima, kurang bisa inilah ya. Gak bisa bayangin Rasulullah itu pamannya yang paling cintai masuk neraka. Aku akan minta ampunkan engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Langsung turun ayat. Ayatnya surah At-Taubah. Ayat 113. Ini berlaku untuk Nabi Muhammad SAW dan semua orang-orang yang beriman. Kita semua. Gak boleh minta ampunkan orang-orang kafir. Meskipun orang kafir itu kerabat dekat kita. Allah SWT berfirman, maka nalin nabi. Tidak pantas bagi seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayyastakfiru lil musyrikin. Untuk minta ampunkan. Ya, semoga Allah ampuni dosanya, semoga Allah rahmati, semoga Allah masukkan surga. Bagi orang-orang musyrik, kafir, gak muslim, non muslim, jangan pernah ngucapin almarhum. Almarhum apa artinya? Yang dirahmati. Padahal dia non muslim. Almarhum. Jangan, gak boleh. Walau kanu uli kurba, meskipun mereka itu kerabat dekat. Bapaknya, ibunya, gak pernah sholat umpamanya. Dinasihati suruh sholat, gak pernah sholat. Karena orang yang sholat itu status hukumnya kafir yang rojih. Kalau dia inat, betul-betul menentang, gak mau sholat, kafir. Gak boleh akan walaupun dia bapak, ibu, orang tua, mbah-mbah kita. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bahwa status hukum mereka itu adalah ashabul jahim, para penghuni-penghuni al-jahim, neraka. Ini Rasul langsung ditegur oleh Allah SWT. Gak boleh.
Ada yang mengatakan ayat ini turun ketika Rasulullah SAW mau hijrah, mau ke Mekah, dari Madinah ke Mekah. Ketika ada sulh Hudaybiyah itu, Rasul mampir ke makamnya istrinya Khadijah. Khadijah kan muslimah ya. Terus Rasul mampir ke makam umminya. Rasul nangis di makamnya ibunya, Aminah. Para sahabat bertanya, kenapa nangis? Karena bikin nangis para sahabat yang lain. Rasul mengatakan, ista'dantu li Rabbi li ziyarati ummi fa'adana li. Jadi aku minta izin kepada ummiku, ibuku untuk ziarah kuburnya, aku diizinkan. Jadi ziarah kubur orang-orang kafir itu gak ada masalah. Tapi ketika aku meminta untuk istighfar untuk ummiku, meminta ampunkan untuk ibuku, karena ibunya Rasulullah SAW itu ya non muslim, maka fanahani Allah melarang, diturunkan ayat ini. Ya, Rasul nggak boleh meminta ampunkan umminya, ibunya, karena ibunya belum masuk Islam. Tapi ziarah kubur dibolehkan. Jadi ada beberapa ulama mengatakan ayat ini terkait itu tadi. Tapi juga ada berpendapat ini terkait dengan kematiannya Abu Thalib. Maka Abu Thalib saking spesialnya, Abu Thalib ini posisinya di hati Rasulullah SAW, dia adalah menjadi orang kafir satu-satunya yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang kafir yang mendapat syafaat dari Rasul, dari orang-orang yang beriman, kecuali satu ini, yaitu Abu Thalib. Jadi sahabat Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah SAW yang lain, meriwayatkan yang artinya kurang lebih, wahai Rasulullah, apa yang engkau berikan kepada pamanmu Abu Thalib? Manfaat apa setelah kematiannya? Kata Rasulullah SAW, Abu Thalib ahwanu ahlin nari azaban. Abu Thalib itu adalah penduduk neraka yang paling ringan siksaan. Fiddohdohin nar. Dohdoh itu kalau dalam kamus itu permukaan air. Yang kalau kita injek air itu nggak nyampe ke mata kaki. Jadi permukaan neraka. Laula ana, seandainya bukan karena syafaatku, kata Rasulullah SAW, wa fid darkil asfali. Dia di keraknya neraka. Diangkat oleh Allah SWT menjadi penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Dia meletakkan sendalnya di neraka, di api neraka, kemudian yaghli dimaruhu, otaknya mendidih. Jadi kaki disentuh ke api, otaknya mendidih. Itu menjadi siksaan yang paling ringan di neraka, dan itu diberikan Allah kepada pamannya Rasulullah SAW, Abu Thalib. Jadi tetap disiksa, tetap dimasukkan ke neraka. Tapi karena syafaat dari Rasulullah SAW, karena perannya Abu Thalib yang gak pernah memusuhi Rasulullah, ya, gak pernah dia menghalang-halangi dakwah Islam, dakwah Rasulullah, diberi kompensasi azab seperti diringankan azab. Tapi seringan-ringannya kata semekatan niku, kaki nyentuh ke api neraka lalu mendidih, menggelegak. Ini yang kadang jadikan ini dalil sebagian itu tukang pijet itu. Ya. Jadi ibu saya dulu pernah waktu stroke itu sama tukang pijet ini yang namanya apa itu? Akhir zaman itu. Disetrika, Pak. Jadi bagian telapak kayaknya dikasih setrika. Saya tanya, kenapa? Ya kata itu tadi. Kakinya di kayak api, kok otak-otak ini, saraf di otak ini katanya aktif semua katanya. Ngawur. Ini otak atik gua tuh. Kayaknya nggak bener itu kalau ngait-ngaitkan. Ya udah terapi aja, nggak usah pakai inspirasi dari. Nah ini yang masih kecimpung di kayak gitu, nggak usah main-main tafsir ayat atau hadis, sudah ditegur sama Ustadz Arifin Badri itu. Jadi gitu, ibu saya korbannya itu salah satu. Rahimahullah, semoga Allah merahmati. Jadi benar-benar pakai itu setrika yang panas itu. Kaget saya. Kenapa itu diselomot dulu? Biar aktif saraf-saraf di otaknya. Kok bisa? Nah itu adabnya Abu Thalib. Ngawur ya. Wah iso mlonyoh ya.
Maunya tentu. Jadi terus ayat berikutnya in alaika illal balagh, surat Asy-Syura ayat 48. Tadi ya, kewajibanmu wahai Muhammad SAW itu hanya menyampaikan. Ya sebatas itu wilayah kita. Terus waqala jalla sa'nuhu laisa 'alaika hudahum. Dalam surah Al-Baqarah ayat 272 Allah mengatakan laisa 'alaika hudahum. Bukan urusanmu wahai Muhammad SAW, hudahum petunjuk mereka. Hidayah mereka itu bukan urusanmu. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Jadi gak usah pusing. Kalau kita sebagai dai, sebagai ustadz, dengan sebagai kultumer atau para khutbah Jumat udah menyampaikan, kok belum ada perubahan? Boten sah baper. Nggak usah sedih. Ini ayat juga hiburan untuk para dai, para juru dakwah. Kadang orang-orang yang belum mendengarkan, belum bisa menerima dakwahnya itu ngefek ke dia. Sogah aku ngisi yahno yahnira molah maleh, gak maleh-maleh, gak jadi bener. Mutung akhirnya. Dikira apa? Perubahan jamaah itu di tangan dia. Jamaah mau nerima gak nerima itu gak jadi beban kita. Kita hanya diwajibkan untuk proses, sampaikan dengan sebaik-baiknya. Penjelasanmu kalau bagus, kalau runut, kalau mudah, insya Allah bisa diterima. Allah diserahkan kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan akhir dari para pendakwah kan itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maksudnya apa itu? Menyerahkan hidayah dan taufik jamaahnya kepada siapa? Kepada Allah setelah dia menyampaikan. Jadi jangan risih gitu. Kalau risih mutungan, gak usah jadi dai. Jadi dai kok baperan, mutungan, gak usah. Diserang dikit baper, gak mau ceramah. Digunjing masyarakat itu gak masuk kelas dai. Kelas dai itu tahan mental, tahan banting. Ya, karena itu yang dicontohkan para rasul, para nabi dulu. Para nabi dulu pengikutnya cuma satu. Para nabi dulu pengikutnya cuma dua. Kan gitu Nabi mengatakan. Ketemu Rasul di Isra Mi'raj itu. Nabi pengikutnya cuma satu. Nabi pengikutnya cuma dua. Cuma tiga. Bahkan ada nabi yang gak memiliki pengikut sama sekali. Jangan mau nyalahkan siapa. Nabinya gak cerdas. Nabinya gak kreatif gitu. Gak ada ayat satupun yang menyalahkan para nabi, para rasul. Justru ayatnya mengecam kaumnya. Nabi gak ada yang salah. Cara mereka udah bagus. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Laila wa nahara, siang malam. Walam yazidhum du'a illa firara. Tiap ceramah malah lari. Bahkan ada yang menutupkan bajunya itu ke telinganya. Coba jenengan. Pas ceramah, enek jamaah sing klambine diangkat nang kupingnya. Nek mung disumpeli ini mending. Iki dikerukup kene, gak pengen krungu. Dan gak sopan sama sekali. 950 tahun. Kita gak ada apa-apanya. Jadi ini ayat ini juga hiburan untuk kita. Untuk para dai. Jangan hasil itu jadi apa coba? Jadi ukuran. Kuantitas itu bukan ukuran. Tapi kualitas. Proses itu yang harus maka jangan menghalalkan segala cara. Biar jamaah seneng. Maka lakukan dakwah-dakwah yang nada dan dakwah apa gitu. Nggak bisa. Tugas manusia itu, juru dakwah itu hanya bagaimana dakwahnya itu sesuai jalannya Allah dan Rasulnya. Jangan ngikuti selera jamaah. Senengannya wayang. Senengannya jogetan. Nggak gitu. Dikira perubahan itu lewat cara dia. Enggak. Kita justru malah disalahkan karena prosesnya yang salah. Prosesnya harus benar, hasilnya serahkan sama Allah SWT. Begitu pula cara mendidik anak. Udah diusahakan yang baik, pilihkan guru sekolah yang bagus, didik yang bagus, program yang bagus. Itu wilayah kita. Apa yang kita mampu lakukan sebaik-baiknya. Hasilnya bagaimana? Serahkan taufik, qabul dan ilhamnya kepada Allah. Dalam doa orang tua setiap saat, setiap waktu. Yang mustajabah di waktu malam, waktu sujud. Orang tua kudu napa?
jor-joran dalam berdoa untuk anak-anak ya, jangan pelit, ampun emang. Itu menjadi taufik untuk anak tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan atau tidak ada? Nggak ada ya, alhamdulillah sudah jelas semua. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Jika ada benarnya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naktafi wa nahtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.